Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hukum-hukum seputar adzan dan juga iqamah. Dan pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan sholatil jamaah, yaitu sholat berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah merupakan salah satu syiar dalam agama kita, dan sering kita ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Bahwasanya orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari ketakwaan hati mereka. Dan sholat berjamaah merupakan salah satu syiar dalam agama kita. Terkait dengan hukumnya tentunya ada silang pendapat di antara para ulama kita. Ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan itu hukum dari sholat berjamaah itu sendiri adalah sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi terlepas dari perbedaan antara ulama terkait hukum tersebut, kita ketahui bersama bahwasanya fadilah dari sholat berjamaah ataupun keutamaan dari sholat berjamaah sangat agung dan sangat besar. Sebut saja sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a thumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu." Kita ulangi, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a thumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu." Barang siapa yang melakukan wudu dengan sempurna, summa masya ila salatin maktubah, kemudian setelah dia berwudu dia berjalan menuju untuk melaksanakan salat wajib di masjid, fasallaha ma'al imam, dan dia melakukannya dengan imam, artinya dengan berjamaah, apa ganjaran yang dia dapatkan? Ghufira lahu dzambuhu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sholatur rajuli fi jama'atin, bahwasanya salat yang dilakukan oleh seorang dengan berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan salat yang dia lakukan, yang dia tunaikan dengan sendirian di rumahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan 27 kali lipat ganjarannya. 27 kali lipat ganjaran seorang yang melakukan sholat di masjid dari seorang yang melakukan sholat sendirian di rumah. Ini ataupun apa yang kita sebutkan tadi merupakan hal-hal yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, khususnya sholat wajib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan bagi seorang sahabat yang buta untuk melaksanakannya di rumah selama masih ada orang yang menuntunnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa ada salah seorang sahabat yang tidak bisa melihat mendatangi Rasulullah, kemudian meminta agar dia diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Awalnya Rasulullah membolehkan, tapi sebelum sahabat tersebut berpaling ataupun meninggalkan Rasulullah bertanya, apakah ada orang yang siap untuk menuntunmu ke masjid? Jawab sahabat tersebut, iya. Fa'ajib, maka wajib bagi kamu ataupun sholatlah engkau di masjid. Itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada seorang sahabat Nabi yang buta. Apalagi kita, ya alhamdulillah, mempunyai badan yang sehat dan juga badan yang kuat. Terlepas dari hukum apakah fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah ataupun wajib, kita tentunya sebagai seorang muslim yang cinta akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berupaya untuk menegakkan ataupun mengagungkan syiar-syiar agama Islam ini. Apalagi ketika kita mengaku bahwasanya cinta Rasulullah, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mencintai sunnah, dengan mencintai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunaikan sholat jamaah di masjid. Menunaikan sholat jamaah di masjid, karena sebagian orang tidak terlalu perhatian ataupun menganggap remeh dari sholat berjamaah ini dengan beralasan hukumnya sunnah, dan sunnah itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa itu pemahaman oleh sebagian orang. Tapi sebagai seorang muslim tentunya harus berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid agar keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dapat kita raih dan kita dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah ada imam, dan imam itu disyaratkan ataupun yang paling berhak untuk menjadi imam adalah seorang yang banyak bacaannya ataupun yang paling banyak bacaannya di antara orang-orang yang ada, di antara jamaah yang ada. Kemudian yang memahami hukum-hukum khususnya yang berkenaan dengan sholat. Karena tentunya ketika sholat mungkin ada hal-hal yang terjadi sehingga diharapkan imam itu bisa mengetahui ataupun bisa bersikap ketika hal tersebut ada. Umpamanya seorang imam buang angin umpamanya. Apa yang dia lakukan harus dia tahu. Gitu juga tentang shaf, karena seorang imam bertanggung jawab atas kesempurnaan shaf. Dia harus tahu juga bagaimana mengatur shaf. Kemudian bagaimana bacaan, kapan kita disunnahkan untuk menjaharkan, artinya memperkeras bacaan kita, kapan kita tidak memperkeras bacaan kita. Kemudian kapan kita memanjangkan bacaan, kalau kita lupa bagaimana. Itu harus dipahami oleh seorang imam. Oleh sebab itu seorang imam disyaratkan ataupun diharapkan mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat, khususnya berkenaan tentang imamah dengan imam. Kemudian yang lebih dulu hijrah, maksud yang lebih dulu aja yang dilihat ataupun diangkat lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak ibadahnya, karena ini berkenaan dengan kefikohan ataupun kepercayaan para jamaah. Kemudian yang lebih tua, kalau ada umpamanya para jamaah ataupun orang yang akan melaksanakan sholat sama dari sisi hafalannya, dari sisi pengetahuannya, dari sisi ketakwaannya dan kewaraannya, maka dilihat siapa di antara mereka yang paling tua. Tapi tetap yang lebih utama adalah yang lebih banyak bacaannya ataupun yang lebih banyak hafalannya, kemudian yang lebih paham terkait dengan hukum-hukum sholat. Itu yang lebih utamakan, meskipun mungkin dia paling muda. Mungkin contohnya ada yang 20 tahun, kemudian ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Tapi yang 20 tahun ini kita lihat lebih banyak hafalannya, kemudian lebih mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan sholat, maka yang kita dahulukan adalah yang lebih muda ataupun yang paling banyak hafalannya dan lebih memahami hukum sholat, meskipun dia lebih muda dibandingkan orang yang lainnya. Tapi kalau semuanya sama dari sisi hafalan, dari sisi pengetahuan, dari sisi ketakwaan dan kewaraan, baru kita lihat mana di antara mereka yang paling tua. Kemudian terkait dengan posisi imam. Posisi imam harus paling depan.
posisi imam harus di paling depan ketika jamaah tersebut lebih dari 2 orang. Itu posisi imam sekali lagi di paling depan. Dan para makmum berdiri di belakang imam. Kecuali kalau yang berjamaah ini hanya 2 orang, maka disunnahkan posisi imam adalah sejajar dengan makmum. Sejajar dengan makmum dengan artian makmum itu berdiri di samping kanan imam. Nanti kalau ada orang yang ingin bergabung kepada jamaah tersebut, baru atau makmum yang berada di sebelah kanan imam mundur ke belakang untuk bersaf sejajar dengan makmum yang belakangan bergabung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya terkait dengan sholat jamaah, mereka yang berdiri di shaf paling depan itu yang paling utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah kalian mengetahui apa keutamaan yang didapati oleh mereka yang berdiri di shaf terdepan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk berdiri shaf yang paling depan. Bahkan kalau dipaksa untuk melaksanakan ataupun melakukan undian untuk mengetahui siapa yang lebih berhak, hal itu akan mereka tempuh, karena betapa agungnya ataupun betapa mulianya mereka yang sholat dan berdiri di shaf terdepan, di shaf pertama ataupun persis di belakang imam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bagian dari hukum-hukum sholat berjamaah bahwa imam itu fungsinya adalah sebagai imam. Artinya makmum tidak boleh mendahului imam. Ketika sholat kita ataupun para jamaah tidak boleh mendahului imam. Takbir dulu imam, bergerak dulu imam, baru kita bergerak. Di awal takbiratul ihram. Yang pertama bertakbiratul ihram adalah imam. Kemudian setelah itu baru makmum. Gitu juga pada rukun-rukun yang lainnya. Ketika turun untuk ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian turun untuk sujud. Itu yang pertama-tama adalah imam, baru makmum. Bahkan dijelaskan oleh para ulama kita, kalau makmum mendahului imam, maka sholatnya batal, karena innama ju'ilal imamu liutamma bihi, bahwasanya imam itu ditunjuk dan ditentukan agar untuk diikuti, dan mendahului imam bertentangan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, innama ju'ilal imamu liutamma bihi, bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk mengikuti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari sholat jamaah juga ataupun hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat jamaah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikategorikan berjamaah ketika kita masih mendapat ketika kita bergabung dengan imam sebelum imam mengucapkan salam yang pertama pada tahiyat terakhir. Kita ulangi bahwasanya kita masih dianggap mendapati jamaah selama kita bergabung dengan jamaah tersebut sebelum imam mengucapkan salam yang pertama. Namun ketika imam sudah mengucapkan salam yang pertama, maka kita tidak dikategorikan mengikuti jamaah tersebut. Makanya kita menunggu jamaah yang lain. Kalau mungkin tidak ada, baru kita sholat sendirian. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita kalau kita mendapati imam ataupun jamaah masih dalam kondisi ruku, belum berpaling ataupun beranjak dari ruku, maka rakaat tersebut masih kita dapatkan. Kalau jamaah masih dalam kondisi ruku, kemudian kita mendapati mereka dan masih Allahu Akbar, kemudian kita ruku, dan para jamaah belum beranjak dari ruku mereka, maka kita masih dianggap mendapati rakaat tersebut,
Makanya kalau umpamanya ini rakaat pertama umpamanya, maka kita tidak perlu lagi menambah rakaat lain saja. Karena apa? Karena kita masih dihitung mendapatkan rakaat tersebut bersama para jamaah dan juga bersama imam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sholat di masjid dan juga memberikan taufik kepada kita untuk menjaga sholat berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan para ulama-ulama terdahulu kita. Bahkan di antara mereka ada yang bercerita bahwasanya selama 40 tahun aku tidak pernah meninggalkan takbir yang pertama bersama imam. Itu rakaat pertama itu selama 40 tahun ternyata dia selalu bersama imam di takbir yang pertama. Artinya dia tidak pernah masbuk, apalagi meninggalkan berjamaah dengan imam. Subhanallah. Mudah-mudahan jejak mereka dan jejak para ulama dan juga orang-orang soleh terdahulu bisa kita ikuti. Alhamdulillah kita sudah mengetahui hukum-hukumnya dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.